Jujur bahwa sebenarnya di Papua ini sudah begitu banyak izin yang turun dari, kalau kita nanti melihat bahwa itu sudah ada HPH, ada sawit dan tambang. Ketika kawan-kawan melihat itu sebenarnya data resmi yang sudah dikeluarkan oleh ya, itu ada izin. Terus ada beberapa peta yang kawan-kawan lihat ketika kita tumpang tindih dengan overlay ya, overlay peta. Jadi overlay yang konsesi tambang, sawit, HPH. Ketika kita dudukan bersama, tanah Papua yang luas begini itu sebenarnya hampir sebagian besar sudah berisi izin semuanya. Jadi hari ini kita bisa dapat simpulkan bahwa masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat, itu mereka hidup di atas izin-izin yang sudah ada, hidup di atas konsesi-konsesi yang sudah diberikan. Salam jumpa lagi dalam channel Papua Insight bersama saya Teddy Wakum. Sahabat Papua Insight semua dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang pola perampasan tanah adat di Papua, dan narasumber saya kali ini adalah Bung Ronald Manufandu. Beliau adalah staf advokasi dari Jaringan Kerja Rakyat Papua atau yang biasa kita kenal dengan Jerat Papua. Bung Ronald, senang sekali karena sudah bisa hadir di studio Papua Insight. Terima kasih juga untuk undangannya. Oke, kita langsung saja ya. Kita tahu bahwa kawan-kawan Jaringan Kerja Rakyat Papua ini sudah banyak melakukan semacam observasi penelitian terkait dengan pola-pola perampasan tanah adat di Papua. Mungkin Bung Ronald langsung menjelaskan kepada para sahabat Papua Insight dan siapapun yang menonton channel ini bahwa bagaimana pola-pola perampasan tanah adat yang hari ini terjadi di Papua. Silakan. Baik, terima kasih terima kasih juga. Salam jumpa ya Papua Insight yang luar biasa. Ya, berbicara soal perampasan lahan. Hari ini Jerat bekerja untuk riset dan investigasi di hampir 10 kabupaten yang ada di tanah Papua. Oke, 10 kabupaten. Di tanah Papua atau provinsi Papua? Papua dan Papua Barat. Oke. Itu melakukan riset dan investigasi. Itu 4 kabupaten di Papua Barat, 6 kabupaten di Papua, provinsi Papua. Oke. Itu Jerat sedang lakukan. Tentu saja itu tidak terlepas dari yang tadi bilang perampasan tanah adat yang dilakukan secara terstruktur, masif, yang dilakukan oleh pihak-pihak di negeri ini. Oke. Kira-kira yang kawan-kawan Jerat sendiri lihat itu seperti apa polanya? Ini sebelum kita masuk itu kan ini kita harus melihat secara ini pandangan orang-orang tentang tanah dulu. Oke, silakan. Orang-orang tentang tanah. Bicara bagaimana pemerintah melihat itu tanah, bagaimana investor atau pengusaha melihat tanah, dan begitu juga di masyarakat adat melihat apa itu tanah. Oke. Ketika itu baru kita bisa petakan persoalan itu. Yang penting itu adalah bahwa pemerintah melihat tanah itu sebagai satu aset pembangunan daerah yang perlu terus didorong. Perlu didorong untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang ada di nasional sampai di daerah. Bagi pemerintah itu sah-sah saja karena itu untuk pembangunan. Begitupun dengan investor atau pengusaha. Mereka melihat lahan atau tanah masyarakat itu sebagai aset yang mendatangkan keuntungan bagi mereka. Sehingga mereka menginvestasi apa yang mereka punya untuk melakukan
usaha untuk melakukan apa ini usaha yang mereka jalankan. Oke, untuk melakukan investasi ya di daerah. Nah, tetapi juga masyarakat adat melihat tanah itu sebagai, kalau filosofi orang Papua, bahwa tanah itu sebagai mama. Kenapa mama? Karena itu di situ ada sumber kehidupan. Bagaimana mereka berinteraksi dengan hutan, bagaimana mereka selalu hidup tergantung dari hutan. Ketika itu dibawa dengan kebijakan-kebijakan yang ilegal maupun legal, itu masyarakat adat pandang bahwa sebagai sesuatu yang kurang baik. Itu sumber kehidupan mereka sedang dikeruk dan sedang diambil, sehingga itu masyarakat, ya kalau mau bicara secara jujur, masyarakat adat itu terpinggirkan dan mereka menderita di tanah mereka sendiri. Begitu. Ya. Itu pandangan soal tanah. Sehingga kita bisa lihat, dari situ baru kita bisa lihat bagaimana pemerintah memandang tanah, pengusaha memandang tanah, juga investor, dan masyarakat adat melihat tanah itu seperti apa. Begitu. Oke. Dari kerja-kerja yang kawan-kawan di Jerat sudah melakukan investigasi, itu banyak sekali menemukan persoalan. Iya. Terkait dengan wilayah-wilayah yang atau konsesi untuk kepentingan investasi ya. Nah, yang sudah diberikan izin-izin. Oke. Izin-izin usaha seperti tambang, izin usaha seperti kelapa sawit, APH, illegal logging, itu begitu banyak, dan itu hampir di semua kabupaten. Hampir di semua kabupaten itu terjadi merata, hampir di semua kabupaten yang ada di provinsi Papua maupun Papua Barat. Menarik sekali. Ya, itu kondisi yang hari ini kami lihat dan kami temukan. Oke. Kawan-kawan mengatakan bahwa ada perampasan. Yang dimaksudkan dengan perampasan ini seperti apa? Dari kawan-kawan Jerat melihatnya. Secara yang kita lihat bahwa yang kami bilang sebagai perampasan lahan itu adalah pengalihan lahan dalam skala besar sekali. Oke. Yang dilakukan oleh pihak itu yang tadi seperti pemerintah dan juga pengusaha untuk kepentingan mereka tanpa melihat yang tinggal di sekitar situ. Mereka mengambil yang kami temukan bahwa ada begitu banyak masyarakat yang tidak tahu kalau wilayah mereka itu sudah ada izin. Oke. Izin kelapa sawit, pokoknya ada HPH, kayu, illegal logging, itu masyarakat sama sekali ketika perusahaan sudah datang melalui orang-orang perusahaan datang untuk bicara di kampung dengan segala macam cara untuk memikat masyarakat, ya di situ baru mereka sadar kalau karena mereka ini sudah. Oke. Berarti pada tahapan, kalau kita bicara di sini berarti pada tahapan proses perizinan awal itu berarti kemudian tidak melibatkan secara menyeluruh masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Bisa dibilang seperti begitu. Oke. Jadi sepertinya mungkin ada, misalkan dalam tanda kutip pihak-pihak ini ya, entah itu kita bisa katakan bahwa mungkin entah itu pemerintah atau mungkin perusahaan hanya dengan sekelompok orang saja, orang tertentu, padahal yang pemilik dari hak olet itu ada yang lain yang kemudian tidak dilibatkan. Hampir semua tidak tahu. Hampir semua tidak tahu. Itu yang kawan-kawan Jerat temukan pada saat turun ke lapangan. Wah, ini menarik. Berarti memang betul bahwa kemudian masyarakat tidak tahu, tiba-tiba saja sudah ada pembukaan lahan di tanah wilayah mereka. Oke. Berarti ini yang kawan-kawan kemudian kategorikan sebagai perampasan tanah adat. Karena atas ketidaktahuan mereka kemudian izin masuk dan kemudian tanah itu digarap. Ya, menarik. Selain itu ada pola-pola lain yang kawan-kawan lihat, pola perampasan tanah adat ini khususnya di Papua. Itu kalau yang kawan lihat ini kan, ini sebenarnya kalau bicara soal tadi bilang itu sebenarnya itu kepada modus.
Oh, modus ya? Modus-modus. Oke. Modus-modus apa? Pendekatan, modus-modus apa yang tadi bilang ketika ada sesuatu yang mau masuk ke wilayah mereka, kan mereka harus melakukan pendekatan dengan. Oke. Berarti ya ini coba dijelaskan modus-modusnya nih biar kemudian menjadi pengetahuan kepada masyarakat. Nah, sebelum Bung Ronald bicara, ini saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan dimanapun berada, khususnya kepada mahasiswa yang ada yang studi di kota Jayapura atau dimanapun itu berada. Nanti sebentar kakak Ronald akan bicara tentang modus-modus perampasan tanah adat. Saya pikir kawan-kawan harus dengar ini baik-baik, dan kalau bisa informasi ini diteruskan kepada kakak, bapak, mama, tete, om, bapak ade, mama ade dorang di kampung, supaya dorang bisa mengidentifikasi modus-modus perampasan tanah adat atau perampasan hak wilayah untuk kepentingan investasi. Silakan, Baik. Bung Ronald jelaskan modus-modusnya. Jadi apa dalam pandangan kami bahwa modus itu ketika mereka mau melakukan satu pekerjaan di wilayah adat masyarakat di satu wilayah, mereka akan melakukan pendekatan dengan orang-orang yang mereka sudah lihat. Itu biasa mereka petakan aktor. Oke. Oh, jadi pertama itu pemetaan aktor ya? Itu yang dilakukan oleh perusahaan. Oke. Mereka akan melakukan pemetaan aktor, mereka melakukan pendekatan. Pendekatan secara pribadi, kelompok, terus mereka datang ke kampung. Datang ke kampung dengan tujuan memperkenalkan diri bahwa di wilayah ini akan ada perusahaan masuk, terus nanti akan diberikan pendidikan yang baik, memberikan kesehatan yang baik. Misalkan membangun puskesmas, membangun rumah sakit, membangun sekolah yang membangun jalan yang baik, membangun rumah-rumah bagi masyarakat, kemudian menghadirkan air bersih. Itu modus ya. Pendekatan yang mereka lakukan itu bagi mereka itu janji yang akan dipenuhi. Atau tidak jalan-jalan ke Bali. Atau studi banding. Di tempat yang sudah pernah ada perusahaan sudah melakukan itu. Keberhasilan. Apalagi pasti kalau perusahaan datang kan buka, misalkan bikin slideshow, kemudian menggambarkan kasih tunjuk yang bagus-bagus. Jadi kan masyarakat di kampung juga kan, wah kalau kita terima perusahaan itu berarti mereka hidup sejahtera. Kita akan hidup sejahtera. Mereka akan makan nasi. Ya, menarik sekali, menarik. Tapi dalam kenyataannya itu kan hampir di semua wilayah itu bullshit sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang mereka buat. Itu janji yang nanti kiamat kah? Tapi sebut tragis. Yang ditemukan bahwa itu modus-modus yang dilakukan perusahaan untuk memikat masyarakat untuk menerima. Jadi kita bilang perusahaan dengan pemerintah ini ibarat suami istri lah. Suami istri. Oke. Tapi kan seharusnya di satu sisi pemerintah juga harus jeli dalam melihat hal ini. Harapan kami begitu sebenarnya. Karena kan sebenarnya investasi bagus juga, tapi harusnya investasi yang kemudian memberikan dampak positif pada masyarakat. Kalau kita lihat hari ini contohnya PT PN 2 di Kerom ya, itu kan sampai sekarang kan apa yang dia lakukan buat masyarakat sekitar gitu. Itu contoh ya? paling dekat yang bisa kita lihat. Ya. Gitu. Kalau kita kemudian lihat di bagian selatan Papua, itu kan banyak sekali terjadi konflik-konflik antara masyarakat dengan perusahaan karena perampasan tanah adat mereka secara sepihak oleh perusahaan. Ya, itu dan mereka benturkan aparat keamanan dan masyarakat. Aparat keamanan menjadi keamanan di perusahaan dan masyarakat ketika menuntut sesuatu yang bagi mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, perusahaan menghadirkan aparat sebagai pelindung. Dan itu sebenarnya kalau itu kan mereka benturkan masyarakat dan aparat dengan aparat. Ya, karena memang di mana-mana misalkan kita bicara persoalan investasi sawit kan itu kan bagian dari pembangunan nasional. Itu dalam pandangan itu
ya objek vital, jadi memang harus dilindungi oleh aparat. Nah, sehingga dalam konflik-konflik seperti begini ya pasti ada aparat di depan untuk langsung berbenturan dengan masyarakat. Ya. Karena begitu kan terjadi begitu di beberapa daerah itu kan terjadi konflik dan korban. Sebenarnya kan ini kalau ketika itu di awal bicara baik, ini kan dari awal saya bilang tuh, ketika pemerintah pandang tanah itu sebagai aset pembangunan nasional, terus investor juga pandangin sebagai aset untuk mendatangkan keuntungan untuk mereka, sedangkan masyarakat adat melihat tanah itu dengan cara yang berbeda. Posisi ini yang harus sebenarnya harus duduk sama-sama terus lihat. Sebenarnya kalau pembangunan itu tidak ada orang yang anti pembangunan sebenarnya itu sah-sah saja, tapi harus dengan cara-cara yang baik dan bijaksana supaya orang lain bisa menerima. Apalagi masuk di orang wilayah dengan cara-cara yang bagi masyarakat kurang baik, mereka akan melawan karena itu mempertahankan apa yang eksistensi mereka sebagai masyarakat di wilayah mereka. Apalagi itu kan sudah turun-temurun mereka hidup. Dan itu wilayah mereka. Itu menjadi tempat mereka mencari makan, mereka hidup, mereka memberikan untuk membangun rumah mereka. Ya itu. Yang hutan tanah itu adalah sumber kehidupan. Tanah apa itu kembali seperti tadi. Itu adalah mama ya bagi khususnya orang Papua ya. Tapi bukan Papua, tapi saya pikir di mana-mana di dunia juga orang biasa bilang sebagai motherland gitu. Tanah itu sebagai ibu. Karena itu sebagai sumber kehidupan. Karena bagi orang Papua itu hutan itu adalah sumber kehidupan, hutan itu adalah laboratorium kesehatan. Hutan itu bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan itu semua ada dalam situ. Ketika itu hancur terus mereka mau kemana? Ya betul sekali. Ya oke. Berarti kita bicara persoalan perampasan tanah. Tadi kita baru berkutik di bagian perkebunan ini ya. Bagaimana kawan-kawan juga melihat di sektor yang lain, misalkan di HPH sama juga pertambangan? Iya, kalau sampai saat ini yang kami temukan seperti ada di wilayah Papua Barat, itu hampir sama dengan apa yang terjadi di kelapa sawit. Proses dan modus itu yang sama. Modus yang sama ya. Pendekatan juga seperti yang tadi sudah dibilang. Tapi kenyataannya masyarakat hidupnya seperti begitu. Ya, janji inilah, janji itulah. Tapi sama sekali tidak ada. Tidak ada. Dengan begitu banyak lokayu yang setiap dong harus bawa keluar dengan tongkang dengan tumpukan yang begitu banyak. Terus masyarakat melihat seperti penonton dan mereka benturkan masyarakat adat dari wilayah satu dengan wilayah lain, dan masyarakat sendiri bentrok karena apa mempertahankan wilayah mereka. Ada yang ingin melepas, ada yang ingin mempertahankan. Jadi kemudian masyarakat dengan masyarakat kemudian dibenturkan. Ada sendiri. Juga di wilayah sebelah dan wilayah sebelah karena perusahaan sudah masuk di dua wilayah itu. Wilayah ini akan mempertahankan dan punya di sebelah juga, dan perusahaan membuat mereka bentrok. Kalau kita bicara Papua hari ini dalam kepungan investasi, karena investasi itu dia terus masuk di tadi tiga hal itu, baik di HPH, perkebunan maupun di pertambangan. Dari kawan-kawan data yang kawan-kawan Jerat sendiri punya, seberapa besar ini ancaman harus investasi yang masuk di Papua dari data yang kawan-kawan punya? Jujur bahwa sebenarnya di Papua ini sudah begitu banyak izin yang turun. Dari kalau kita nanti melihat bahwa itu sudah ada HPH, ada sawit dan tambang, ketika kawan-kawan melihat itu sebenarnya data resmi yang sudah dikeluarkan oleh itu ada izin, terus ada beberapa peta yang kawan-kawan lihat ketika kita tumpang tindih dengan overlay ya, overlay peta. Jadi overlay yang konsesi tambang, sawit, HPH, ketika kita dudukkan bersama, tanah Papua yang luas begini itu sebenarnya hampir sebagian besar sudah berisi izin semuanya. Jadi hari ini kita bisa dapat simpulkan bahwa masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat,
Itu mereka hidup di atas izin-izin. yang sudah ada dalam, Hidup di atas konsesi-konsesi yang sudah diberikan. Tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu. Iya. Ini menarik sekali sebenarnya kawan-kawan. Ya, Luar biasa. itu sedih sebenarnya. Oke. Saya ingin kita bicara lebih detail lagi. Setelah yang kawan-kawan jerat lihat di lapangan, setelah investasi ini masuk, apa sih dampaknya terhadap masyarakat adat? Baik. Kalau dalam tadi kita harus bilang hutan itu sebagai sumber kehidupan. Ketika hutan ini dirusak itu pasti akan berdampak yang luas. Tapi yang kawan-kawan temukan di beberapa kabupaten yang ada di Papua, ketika kawan-kawan turun lapangan, itu menemukan bahwa ada konflik. Seperti tadi konflik atas tanah, Konflik tenurial itu ya. tenurial. Terus hilang akses kontrol atau akses punya terhadap hutan sendiri, Iya. itu hilang. Terus ada masyarakat adat di hampir sebagian besar seperti tadi saya bilang, sebagian besar tidak tahu kalau wilayah mereka sudah ada izin. Iya. Ketika datang terus kami diskusi, beritahu bahwa mereka, oh iya sudah ada izin yang turun, dan dalam waktu dekat atau kapan ya Bapak dong harus berdiri dengan punya kekuatan di kampung untuk bisa melihat itu. Kalau tidak, Bapak dong nanti jadi penonton. Terus karena hutan itu sumber kehidupan, sumber mereka mencari makan, ketika itu sudah dibongkar, ya yang jelas pasti mereka akan kehilangan sumber kehidupan, dan itu secara struktur mereka sudah sebenarnya secara itu sedang dimiskinkan secara struktur, karena sumber daya alam mereka, sumber daya kehidupan mereka sedang hilang. Iya, betul. Ya. Terus yang paling kawan-kawan lihat itu beban perempuan dengan anak di kampung itu menjadi lebih sulit. Iya. Karena bagi kita di perempuan itu kan dia punya hubungan erat sekali dengan hutan, karena dia mencari kebutuhan untuk setiap hari makan, untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Ketika itu tidak ada, contoh mama di kampung, mereka akan jauh sekali mencari makan untuk pulang semakannya. Itu soal-soal dampak yang kita lihat. Beban kehidupan untuk perempuan dan anak itu menjadi sesuatu yang sulit untuk, ya itu yang terjadi sebenarnya. Itu konflik-konflik yang sudah kami lihat di kampung. Itu beberapa contoh yang bisa kita lihat hari ini sedang terjadi di Papua, khususnya di masyarakat di kampung yang langsung menjadi korban dari adanya investasi di wilayah mereka. Oke, terakhir apa rekomendasi dari kawan-kawan jerat dalam melihat situasi realitas hari ini bagi masyarakat adat yang terkena dampak langsung, dan bagaimana saran dari kawan-kawan jerat? Baik, dari berapa waktu yang kawan-kawan sudah bekerja dan melihat, kita menitik fokuskan pada masyarakat adat di wilayah mereka sebenarnya harus bersatu dulu. Harus bersatu. Ya. Mereka harus saling mendukung dan menjaga wilayah mereka dengan cara mereka harus konsolidasi, membangun persatuan di wilayah tetap mereka. Kompak ya. Terus yang kawan-kawan lihat juga, masyarakat adat kan dalam pandangan kita di orang Papua itu melihat kita wilayah adat itu dalam batas alam, seperti sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, sapu batas itu dari kali ini sampai di kali sana. Yang Bapak dulu kasih. Bagi pemerintah itu tidak ada cerita bahwa itu kalau kosong ya itu tetap kosong. Rekomendasi apa yang kami sebenarnya dorong di masyarakat harus mempunyai wilayah peta atau sketsa peta di kampung yang menggambarkan wilayah adat mereka sebesar apa begitu.
seluasnya berapa, supaya ketika ada sesuatu yang masuk, entah itu perusahaan atau apapun datang, masyarakat suka setuju ini wilayah kami. Jadi kalau mau masuk sini harus izin kami. Kami merekomendasi ada peta sebenarnya. Juga yang tadi seperti tidak lepas dari dong punya kelembagaan adat juga harus diperkuat lembaga adatnya ya. Kelembagaan adatnya ketika masyarakat di kampung dengan masyarakat adatnya ya, tapi juga lembaga adat di kampung juga harus diperkuat untuk mendukung kerja masyarakat adat di kampung. Nah, tapi juga masyarakat adat juga harus punya peraturan semacam peraturan kampung kan, Perkam, atau yang lebih tinggi itu peraturan daerah kan. Itu supaya menjaga wilayah mereka seperti yang tadi ada ketika ada izin masyarakat juga ada punya peraturan yang bisa menjadi intinya juga sebagai untuk melindungi wilayah-wilayah. Terus juga ada kekuatan hukum yang tetap di situ. Supaya ketika perusahaan masuk kan ada ikatan-ikatan yang kemudian ketika dilanggar kita bisa memproses juga si perusahaan ini gitu. Nah, supaya ketika ada sesuatu yang masuk dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, ya masyarakat juga berhak untuk tanya dan gugat itu. Dalam sisi hukum itu harus lihat juga, dan kalau masyarakat menggugat ya bisa dorong ke kawan-kawan yang kerja di lembaga hukum atau kawan-kawan lawyer minta bantu. Ini ada sesuatu yang salah dan harus digugat. Oke, terima kasih Bung Ronald. Baik, terima kasih juga. Closing statement ada? Ya, jadi berharap semua kalangan dan masyarakat juga kawan-kawan yang bekerja di isu perampasan tanah ini menjadi penting untuk selalu digaungkan untuk semua orang, bahwa ada sesuatu soal yang terjadi di tanah ini dan kita sama-sama bekerja. Tapi juga kita bukan mau melawan sistem atau melawan pemerintah, tidak. Tapi kami mau kasih tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang belum baik, sehingga mari kita sama-sama duduk, sama-sama lihat, baru kita membangun negeri ini seperti apa. Tapi kalau dengan cara-cara seperti begini, maaf saja, akan ada selalu protes dan kritikan yang akan muncul ketika pemerintah tidak melihat itu dan menutup mata bahwa ada soal yang belum diselesaikan. Nah, sehingga isu perampasan lahan itu menjadi yang kami dorong untuk semua orang harus tahu bahwa ada soal di tanah ini yang harus sama-sama kita lihat. Ya. Oke, terima kasih Bung Ronald. Terima kasih juga untuk Bung Teddy. Para sahabat Papua Insight dimanapun berada, kita sudah mendengar penjelasan yang sangat baik lagi tentang hari ini, pola perampasan tanah di Papua dan kemudian modusnya seperti apa. Saya harap apa yang disampaikan oleh Bung Ronald ini itu menjadi pengetahuan kita bersama dan kita boleh share agar mari kita menjaga tanah Papua. Kita juga melindungi kita punya tanah, kita juga melindungi kita punya orang-orang di kampung sana yang hari ini tanah mereka yang akan menjadi wilayah masuknya investasi, supaya tujuannya adalah investasi yang masuk adalah investasi yang memperhatikan kepentingan atau kehidupan masyarakat yang ada di daerah, ya. Kalau tidak sesuai harus ditolak, tapi intinya adalah harus mendapat izin resmi dari masyarakat. Kalau tidak jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan seperti hari ini yang kita temukan fakta terjadi di atas tanah Papua bahwa banyak terjadi konflik ya, antara masyarakat dengan aparat, masyarakat dengan perusahaan. Ini karena apa? Ada persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan dengan baik. Ada izin-izin yang tidak sesuai dengan tahapan, ya. Seperti begitu. Karena ada modus-modus yang digunakan dengan cara ya macam tadi, menjanjikan sesuatu pada masyarakat padahal tidak pernah diwujudkan, dan hari ini masyarakat banyak yang menderita. Kalau kawan-kawan nonton film yang diluncurkan oleh BBC kemarin ya tentang Lara di hutan Papua kan, itu kawan-kawan akan bisa melihat berbagai fakta yang diceritakan di sana.
Sekali lagi terima kasih Bung sama-sama. Ronald buat waktunya. Kawan-kawan di rumah yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya. Kalau bisa berikan tanda likes dan komentar ya, supaya kita terus semangat untuk memberikan informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang membuka wawasan kita bersama, informasi-informasi yang kredibel ya, informasi-informasi yang mencerahkan pengetahuan kita bersama untuk kita mengetahui secara baik situasi hari ini di atas tanah Papua. Itu dari saya dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye. Hormat.